Shalom saudara terkasih, senang sekali saya kembali menyapa Anda di awal pekan yang baru ini. Semoga semangat pelayanan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dan melimpah atas kita sekalian dalam aktivitas sepanjang pekan ini, khususnya bagi saudara-saudari yang setia dalam permenungan ini. Saudara, apa reaksi spontan Anda ketika merasa dicurangi, dihina, atau disakiti oleh orang lain? Secara manusiawi, naluri pertama kali yang muncul adalah seringkali membalas. Kalau dia pukul, saya harus pukul balik. Kalau dia fitnah, saya akan bongkar rahasianya. Ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa membalas rasa sakit secara setimpal. Namun dalam khotbah di bukit hari ini, Yesus justru membawa sebuah pengajaran yang sangat radikal, yang menjungkir balikkan logika dunia. Mengapa Yesus meminta kita? Ketika dia mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara terkasih, untuk memahami maksud Yesus ini kita perlu melihat latar belakang tradisi Yahudi saat itu. Yesus mengutip hukum kuno, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini sebenarnya dinamakan lex talionis, yang awalnya dibuat agar pembalasan dendam tidak dilakukan secara berlebihan. Jika seseorang merusakkan satu mata, hukumannya hanya boleh satu mata, tidak boleh sampai membunuh orang tersebut. Tetapi Yesus melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya membatasi dendam, ia mau memutus mata rantai dendam itu sama sekali. Yesus memberikan beberapa contoh yang sangat ekstrim. Jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Jika jubahmu diambil, berikan juga bajumu. Jika dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dalam budaya timur dekat kuno, menampar pipi kanan biasanya dilakukan dengan punggung tangan. Ini bukan sekadar penganiayaan fisik, melainkan sebuah penghinaan besar terhadap harga diri. Dengan meminta para murid untuk tidak membalas, Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi penakut atau membiarkan kejahatan merajalela. Sebaliknya, Yesus mengajarkan cara mengalahkan kejahatan dengan martabat dan kasih. Ketika kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, kita sedang meruntuhkan senjata si penjahat dan menunjukkan bahwa kita dikuasai oleh Roh Allah dan bukan oleh kemarahan. Kontras yang sangat tajam mengenai keserakahan dan balas dendam ini bisa kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Kita mendengarkan kisah tentang Raja Ahab dan istrinya Isabel. Hanya karena menginginkan kebun anggur milik Nabot yang letaknya dekat istana, Ahab merajuk. Ketika Nabot menolak menjualnya karena tanah itu adalah warisan leluhur yang kudus, Isabel memakai kelicikan. Ia memfitnah Nabot dengan kesaksian palsu hingga Nabot dilempari batu sampai mati. Ahab dan Isabel mewakili cara dunia, menggunakan kekuasaan, kekerasan, dan kelicikan untuk memuaskan ego. Namun pemazmur hari ini mengingatkan kita dengan lantang, Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan menumpang padamu. Kejahatan Ahab mungkin terlihat menang sesaat, tetapi di hadapan Allah, kelicikan selalu membawa kebinasaan. Lalu saudara-saudara terkasih, bagaimana kita menghidupi sabda Yesus yang radikal ini dalam keseharian kita? Pertama, belajar menguasai diri saat terluka. Dunia hari ini dipenuhi dengan Ahab-Ahab modern. Orang-orang yang egois, yang ego dan keinginannya harus dituruti. Bahkan
jika harus mengorbankan atau menyakiti sesamanya. Ketika kita menjadi korban dari ketidakadilan atau perkataan tajam orang lain, Yesus menantang kita. Maukah kita memutus rantai kebencian itu? Saat kita menolak untuk membalas makian dengan makian atau gosip dengan gosip, kita sedang memenangkan pertempuran iman. Kita menjaga hati kita tetap murni sebagai bait Roh Kudus. Kedua, kemurahan hati yang melampaui batas. Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Di tengah masyarakat kita, kadang kita terlalu kalkulatif atau hitung-hitungan dalam berbuat baik. Kita hanya mau memberi kepada yang kita sukai. Hari ini kita diajak untuk memperluas hati kita. Memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena kita sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah titipan Tuhan yang harus dibagikan demi kebaikan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, menurut nasihat Yesus hari ini memang tidak mudah. Dibutuhkan hati yang lapang, kasih yang tulus, dan penyangkalan diri yang besar. Kita tidak akan mampu melakukannya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita bawa semangat penyerahan diri ini ke dalam seluruh tugas, pelayanan, dan pekerjaan kita di pekan yang baru ini. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada, yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya Romuald Samusamo MSc dari Paroki Hati Kudus Yesus Bombay Kei Besar, Keuskupan Amboina, mengucapkan selamat memulai pekan yang baru. Tetaplah semangat, tetaplah mengasihi, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh langkah hidup kita. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan ini. Silahkan untuk di like, komentar, ataupun dibagikan kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan agar menjadi juga satu penghiburan rohani dan motivasi semangat bagi mereka. Shalom, salve.